Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Oke, pada pertemuan VPN kali ini ya kita akan membangun sebuah VPN dengan protokol PPTP. Ya, PPTP. Jadi sebelumnya telah kita pahami ya, yaitu PPTP. Kemudian sekarang untuk penerapannya. Kita lihat untuk topologi jaringan PPTP-nya, VPN PPTP-nya, ini skenario jaringannya. Jadi di sini pada Office A dan Office B. Jadi kita akan bisa untuk menghubungkan LAN di Office A, ya, LAN pada Office A, ke LAN pada Office B, kemudian juga mengkonfigurasi klien, ya, bisa untuk mengakses LAN Office A dan juga bisa mengakses LAN Office B. Nah, pada topologi kita lihat pada Office A ini IP public yang didapatkan pada Office A yaitu 10.10.10.100/299, sedangkan pada sisi Office B ya ini IP public 10.1.1.10/29. Untuk Office A, jadi ada dua di sini kita lihat ada dua network adapter yang digunakan. Ya. Eternal nanti pada konfigurasi sistem operasi Migrotiknya itu minimal kita aktifkan dua interface ya atau dua network adapter. Satu network adapter, katakanlah di sini Ether 1 dan Ether 2 ya. Atau Ether 0 dan Ether 1. Ether 0 kita gunakan sebagai penghubung IP public ya. Jadi pada router secara real dia terhubung ke internet, apakah itu ISP-nya melalui apakah Eternal-nya terhubung ke ISP. Di situ nanti tentunya kita akan konfigurasi IP address Eternal. Kemudian Ether 1 ini yang terhubung pada Office A, ini yang terhubung secara fisik ke local area network ya, local area network dengan IP address Ether 1 pada Office A 192.168.1.1/24 itu agar terhubung pada klien-kliennya, tentu networknya disamakan ya. Jadi mulai dari 192.168.1 ini networknya, kemudian hostnya .2, .3, .4, 5 sampai 254 karena per 24 di sini. Kita lihat ini adalah kelas C. Begitu juga nanti pada Office B ya. Router mikrotiknya ini ada dua Ether ya, Ether 0 yang ini terhubung ke IP public dengan IP address-nya bisa kita lihat pada topologi ya 10.1.1.10.29, sedangkan untuk Ether 1-nya Ether 0 ya terhubung ke public, sedangkan Ether 1-nya Office B ini terhubung ke local area network-nya. Dan bisa dikatakan ini ya terhubung keseluruhannya melalui internet. Ya, sebelumnya telah Office A dan Office B ya itu telah terhubung melalui akses ke internet dulu sampai ke local area network-nya. Ya. Nah, peran VPN di sini adalah untuk menghubungkan secara secure ya untuk Office A dan Office B. Begitu juga nanti pada remote client ya. Jadi remote client ini tidak terhubung
Maksudnya tidak berada pada local area network office B, tidak juga berada pada local area network office A. Nah, ini secara independen, ya, independen dia untuk klien. Ya, nah, ini bebas ya, sesuai dengan username dan password yang nanti akan dikonfigurasi melalui VPN PPTP. Ya. Oke, pertama ya, langkah yang kita gunakan adalah tentu kita akan konfigurasi router MikroTik-nya terlebih dahulu. Nah, pada topologi ini ya, pada skenario jaringannya ini, saudara nanti pastikan nanti ada 2 sistem operasi MikroTik-nya ya, itu telah terhubung ke internet ya, lengkap dengan pemberian IP address lokal area network-nya. Nah, oke, langsung saja untuk tahap awal ya, kita akan mengkonfigurasi Office A ya, Office A kita akan mulai dari penginstalasian sistem operasinya, kemudian sampai ke konfigurasi sampai koneksi ke internet pada Office A. Setelah itu saudara melanjutkan ke Office B juga ya, Office B, kemudian lanjutkan ke langkah-langkah pembangunan VPN-nya nanti ya. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang terpenting ya, memahami topologinya, arah-arahnya kemana, IP address-nya yang kita konfigurasi sesuai dengan topologi yang ada. Nah, ini intinya. Oke, langsung saja kita akan install dulu ya untuk sistem operasi MikroTik. Ya, virtual machine name new ya, kita akan menginstal secara virtual melalui VirtualBox. Name MikroTik Office A. Nah, ini ya. Folder. Nah, IP NUC, Oracle. Nah, ini terserah aja ya versi. Kemudian next 512 ya, memori. Jadi itu spesifikasinya. Untuk spesifikasi MikroTik itu cukup memori 512 dengan hard disk 10 GB ya secara virtual. Oke, next. Ya, create a virtual hard disk, create. Kemudian hard disk file TV, next saja di FDI virtual box disk image, next. Kemudian storage and physical hard disk, dynamic alokasi, next. Nah, file location and size, nah ini di mana kita akan menyimpan file virtualnya ya. Kalau saya secara defaultnya aja. Namun di sini hard disk ya cukup 10 GB dah ya. Oke. 10 GB. Next script. Nah, oke, segitu aja ya. Namun kita akan sistemnya kita akan perbaiki, kita akan editing karena pada defaultnya network belum di checklist ya. Padahal kita akan menggunakan network. Nah, silakan di checklist network. Nah, ini floppy nggak kita gunakan dah. Network, kemudian kita cek networknya, berarti network adapter kita ubah melalui bridge adapter.
Karena kita menggunakan dua network adapter, ya, dua interface, Ether 0 dan Ether 1, yang mana Ether 0 kita hubungkan ke ISP atau jaringan internetnya, sedangkan untuk Ether 2 ini kita gunakan untuk local area network, ya, dua saja, ya, dengan tipe bridge adapter. Oke. Oops. Fail to save setting the virtual machine migrating office A to user. Oh, sebelumnya udah ada juga dibikin, ya. Oke, setelah itu kita akan next, ya, start. Setelah kita konfigurasi, kemudian akan tampil setelah di start, ya, kemudian tampil select startup disk, ya. Jadi ini kita sesuaikan dengan ISO. Tentu ISO backtrack, ya. Sebelumnya tentu saudara telah mendownload ISO MikroTik yang diberikan. Oke, open, ya. Kemudian MikroTik, choose, ya, start. Nah, berarti kita akan tunggu sejenak, ya, untuk sistem operasi MikroTik. Oh. Oke, kemudian tampilannya akan seperti ini, ya. Welcome to MikroTik Router Software Installation. Ini, ya, move using PNN or arrow key, select with space bar, select all with A, ya, with A. Jadi kita tekan huruf A, berarti dia akan select semuanya, ya. Kemudian baru setelah itu press I to install, ya. I install. Ini ada pesannya setelah ini, ya. Do you want to keep all konfigurasi, ya, configuration. Jadi apakah menyimpan konfigurasi yang lama? Tentu tidak. N, ya, no. Kemudian continue, yes. Kemudian akan meng-create partisi, ya, untuk 10 GB tadi, ya. Dia akan masukkan service-service yang telah kita checklist itu ke dalam hard disk 10 GB dan otomatis lakukan penginstalasian, ya, untuk
Mikrotik. Nah, setelah dikonfigurasi, maksudnya setelah diinstalisasi, kemudian nanti saudara install juga sistem operasi Windows XP. Nah, di Windows XP lah yang nanti kita akan konfigurasi melalui tampilan GUI, Graphic User Interface, melalui aplikasi Winbox ya. Nah, masukkan dulu yang pertama adalah IP address eternal, yang mana IP address eternal ini bisa kita lihat tadi pada topologi ya. Kemudian IP address ether 1 ya, itu yang kita gunakan tadi pada local area network. Di kita pemberian IP address local area network. Kemudian routernya ya, atau gateway-nya, pemberian gateway. Kemudian setelah itu konfigurasi firewall ya, firewall NAT ya, firewall NAT-nya. Pokoknya sampai terhubung ke internet secara virtual. Nanti ini konfigurasinya aja. Jadi di saudara tentu ada yang kita di rumah masing-masing ya, berarti mungkin ada yang ISP-nya ada yang tidak. Nah, ini hanya konfigurasinya saja. Oke, setelah ini saudara lanjutkan pada modul yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.